Ada banyak pertanyaan, sebenarnya dari rally, base rally, atau drop, base, drop itu ada banyak base, Mas Fadli. Kita pilih base yang mana? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu kita habis kita ngadain seminar online ya, Forex with Dwiana Anggara bareng sama komunitas Forex NFC. Dan di seminar itu teman-teman lebih dari 300 orang yang mendaftar dan hadir. Ada banyak orang, saya bisa bilang lebih dari 70% baru mulai kenal kita. Dan di video ini teman-teman saya pengen bahas lebih spesifik tentang unfilled order yang mana yang sebaiknya dipilih ketika kita melihat chart. Karena ada banyak ya teman-teman, kalau teman-teman sudah ikutan seminar kita kemarin ya teman-teman akan ngerti terminologi dasar dari unfilled orders. Karena dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai maghrib kita baru selesai seminarnya. Jadi benar-benar dibedah habis teknik trading kita. Nah teman-teman, bedanya adalah ada banyak banget alumni-alumni yang sudah berkecimpung ya menggunakan unfilled order selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka hadir ke seminar, mereka bisa memaksimalkan ilmu yang mereka miliki. Nah, berbeda dengan teman-teman yang baru, ada banyak nih pertimbangan yang berhubungan dengan unfilled order. Karena kita pengen selalu beli di harga murah, jual di harga mahal, kan gitu ya. Kita nggak mau beli telat ketika udah harga terlalu tinggi, kita baru pengen ikutan beli karena uptrendnya terlihat jelas, padahal sudah terlambat. Atau ada banyak area beli yang mungkin muncul. Kalau teman-teman ngikutin seminar kita bahas tentang rally, base rally gitu ya. Ada banyak area base di mana itu adalah harga bagus untuk beli, tapi base yang mana yang sebaiknya dibeli, base yang mana sebaiknya yang diabaikan. Karena ada juga base yang tembus gitu ya. Jadi rally base rally bagus tapi harganya bisa tembus ke bawah. Ada rally base rally yang bagus yang harganya bisa berhenti di sana dan mantul lagi ke atas. Nah, kita mau beli di base yang benar. Gitu kira-kira. Nah, teman-teman, di video ini saya akan coba praktekin langsung buat teman-teman semua di chart ya, supaya teman-teman bisa kebayang sebenarnya yang mana sih yang kita pilih. Oke? Yuk, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Jadi, iya ini dia. Kita sama-sama sekarang melihat chart Euro USD ya. Ini contoh aja teman-teman. Ada banyak banget chart, ada 28 pasangan mata uang, ada gold juga, semua yang ada chartnya bisa kita ambil sebagai transaksi. Bisa Bitcoin, bisa saham, dan lain-lain ya. Saya bahas di chart Forex dulu aja, dan ini nggak semua chart ya teman-teman. Mungkin nanti videonya jadi panjang banget ya. Saya coba beberapa pair atau beberapa pasangan mata uang aja yang berhubungan dengan Forex major. Kita mulai dari Euro USD. Nah, iya. Jadi gini teman-teman, di Euro USD, ini kalau teman-teman lihat sekilas chartnya bentuknya seperti ini adalah chart biasa di pasangan mata uang Euro USD. Dan yang warna hitam, garis yang di tengah ini saya pasang exponential moving average ya, periode 200 atau EMA 200 kita biasa sebut. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat ya, kita itu biasanya kan gini. Kalau teman-teman ikutin seminar kemarin ya, ini saya percepat dan persingkat buat teman-teman, simple aja. Kalau teman-teman pengen skill detailnya, sebaiknya ikutan seminar lah. Atau minta rekamannya deh, ya. Beli rekamannya ke tim NFC bisa. Oke. Saya kasih gambaran singkat teman-teman. Contoh, misalnya gini. Base area, tempat kita buy atau tempat kita sell itu nggak sembarangan. Kita nggak pernah buy now atau sell now. Yang kita lakukan selalu buy limit atau sell limit ya, pending orders, dan kita mau dapetin transaksinya di harga bagus. Makanya kita nggak mau buy now gitu. Kita nggak mau sell now, kita mau sell setinggi mungkin di tempat yang bagus, kita mau buy serendah mungkin di harga yang murah, kira-kira gitu ya. Oke teman-teman, ada 4 formasi base yang biasanya kita gunakan untuk buy atau sell ya. Ada yang namanya drop ya, terus base, drop seperti itu. Ada lagi yang namanya drop, ya, candle panjang, terus dia basing seperti itu, terus dia rally lagi ke atas. Ini juga ada, bentuknya seperti itu, drop atau drop base rally, ya. Ada yang namanya rally base rally seperti itu, ya, candlenya berhenti sebentar di bawah, terus shooting up ke atas lagi. Atau ada juga teman-teman yang rally, terus dia basing candlenya, terus dia drop ke bawah seperti itu. Nah, 4 formasi candle inilah yang biasanya kita gunakan
gitu. Cuma teman-teman, ketika teman-teman ngelihat di chart gitu ya, ketika teman-teman ngelihat di chart seperti ini di Euro USD aja, ini ada banyak banget candle rally base drop, drop base rally, rally base rally, dan lain-lain yang terus-menerus muncul. Oke? Makanya kenapa teman-teman kita perlu membatasi diri gitu. Nah, batasan diri teman-teman di dalam trading forex itu sangat luas. Teman-teman mesti punya batasan diri yang sangat spesifik gitu. Sini saya hapus dulu. Sangat-sangat spesifik. Jadi teman-teman punya satu rule yang sangat baku untuk menjadi seorang traders. Apakah saya akan buy atau sell? Nah, di banyak webinar kita, di banyak video-video ke belakang, kalau teman-teman lihat cara kita milih tren gitu ya, itu kita selalu bilang bahwa EMA 200 adalah filter tren yang paling mudah, yang paling luas digunakan, yang paling bisa rame-rame gerakin harga. Nah, kita teman-teman itu selalu mudah menentukan tren dengan EMA 200. Kenapa? Karena teman-teman tinggal putusin aja, apakah harga saat ini di bawah atau di atas EMA 200. Kalau harga di atas EMA 200, maka teman-teman ambil buy. Kalau teman-teman punya harga atau chart di bawah EMA 200, maka teman-teman cari sell. Sesimpel itu, ya. Nah, dalam hal ini, kalau teman-teman lihat chartnya Euro USD, teman-teman lihat sekarang dia ada di bawah EMA 200. Jadi EMA 200, harganya ada di bawah EMA 200. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti kita cari area sell. Oke, area sell teman-teman cuma dua, teman-teman. Dia hanya berpatokan dengan apakah dia jadi sini ya, apakah dia jadi base rally atau dia hanya ada dua, apakah dia drop base rally atau drop base drop atau rally base drop. Nah, ini kan base drop ya teman-teman ya. Jadi harga basing di sini gitu ya. Terus dia drop lagi di bawah sini. Nah, area sell hanya seperti ini bentuknya. Jadi candle berhenti sebentar, habis itu ada candle panjang ke bawah, setelahnya maka dia sell. Gitu. Kalau teman-teman mau cari yang buy, gampang, tinggal base rally ke atas. Gitu ya. Oke, berarti teman-teman karena dia di bawah EMA 200, maka kita hanya mau cari sell. Oke. Sell-nya di mana? Di area base rally. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada. Nih. Saya gedein chartnya ya. Di sini ada nih. Ada area bentuknya seperti ini. Ala nyasar. Oke. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi dia membentuk rally base drop. Tuh, saya kasih gambar gitu ya. Ini adalah rally base drop. Ini adalah area sell yang valid? Yes, ini adalah area sell yang valid. Pertanyaannya, apakah ini akan diambil? Karena ada banyak nih, kalau teman-teman saya kecilin chartnya, sebelum-sebelumnya itu, di masa lalu, di Euro USD, itu ada lagi rally base drop sebelumnya. Drop base drop sebelumnya juga ada, gitu ya. Kalau teman-teman minta iZone cariin bisa. Jadi iZone akan menggambar area-area sell yang menarik untuk kita ambil. Nih, ada banyak tuh. Yang ada di layar teman-teman aja ada 4 tuh ya. Yang ini, satu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, yang ini ada lagi. Terus yang ketiga, yang ini ada lagi. Terus yang keempat, yang ini ada lagi. Nih, yang tadi kita garis, itu digaris juga sama iZone. Ya, kalau teman-teman punya tools iZone, enaknya teman-teman nggak perlu berpikir. Teman-teman tinggal lihat aja, oh iya, ternyata ada. Gitu ya. Simple, seperti itu. Oke. Saya asumsikan teman-teman sebagian besar nggak punya iZone ya. Jadi teman-teman belajar menggaris secara manual di video ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rally base drop yang menarik. Nah, bedanya adalah teman-teman dengan 3 area sell yang lain yang digambar sama iZone, kalau teman-teman lihat, nah itu ya, di atas sana ada panah 1, 2, 3 di atas. Yang paling bawah ini teman-teman, yang saya kasih panah barusan nih, nah yang ini, hanya dia yang ada EMA 200-nya. Nah, disinilah yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih yang hanya ada EMA 200-nya. Apakah EMA 200-nya harus di dalam area? Sebaiknya begitu. Kalau di luar boleh nggak, Mas Fadli? Boleh, sedikit di luar boleh, tapi harus dekat dengan proksimal. Oke? Kalau dia dekat dengan distal, teman-teman, maka teman-teman akan kehilangan EMA 200 ketika harga masuk ke dalam area. Oke. Proksimal dan distal itu bedanya apa? Proksimal adalah garis yang lebih dekat dengan harga. Ya. Jadi harga kan sekarang di sini nih, teman-teman. Nih ya, ini real time price nih, saya kasih tanda panah. Proksimal tuh yang ini. Nah, garis hitam yang sebelah bawah ini disebut sebagai proksimal. Distal, distance, gampangnya gitu ya, adalah garis
dari base yang lebih jauh dari harga atau yang atas. Gitu. Jadi kalau saya kasih penjelasan di sini proximal, oke. Proximal. Yang ini proximal. Yang ini teman-teman, ini adalah distal. Distal. Tuh ya. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Kalau nanti saya kasih chart yang lain, contoh yang lain, teman-teman udah tahu mana proximal, mana distal. Nah, kebetulan teman-teman di area ini EMA 200-nya itu ada di dalam area. Nih, EMA 200 itu yang ini tuh. Ya, yang hitam. EMA 200-nya ada di dalam area di antara proximal dan distal kita. Nah, disinilah kita pasang sell limit. Di harga berapa? Persis di situ. Di 1.8856 kita sell. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu di ini nih. Ya, di candle base-nya. Di harga 1.09014 ditambahkan dengan spread dan buffer zone. Ya, ini belum kita bahas di video ini. Intinya sell area di antara ini. Teman-teman boleh sell di 8856 persis, naik boleh, naik lagi boleh, tapi stop loss-nya harus dipasang di 9014 plus misalnya 2 pips, kalau misalnya spread-nya 2 pips gitu. Ya, jadi sangat spesifik. Oke, nanti tentang rule stop loss kita bahas di video yang lain. Intinya teman-teman sudah tahu, oke, dari 4 sell area yang ada, saya hanya ambil yang bawah. Oke? Ya, saya harap teman-teman sampai sini bisa ngikutin ya. Saya kasih contoh chart yang lain. Saya matiin dulu eye zone-nya supaya teman-teman lebih gampang melihat. Kita lihat GBP USD. Nah, teman-teman lihat di GBP USD ini apakah ada rally base drop, drop base rally, drop base drop yang teman-teman akan ambil? Oke, yang pertama teman-teman cari tahu dulu, putuskan dulu teman-teman mau buy atau sell. Di sini teman-teman harga itu ada di atas EMA 200 ya. Ini EMA 200 harga ada di atasnya. Gitu. Nah, sekarang berarti kita putuskan kita akan cari buy. Nah, kalau teman-teman ingat kalau kita buy, kita hanya akan cari di sini base rally. Ya, antara dia drop base rally atau rally base rally. Oke. Nah, di dalam chart GBP USD ini, teman-teman, ada banyak base rally yang mungkin muncul, ya. Yang terdekat dengan harga yang sekarang sedang ada yang kita lihat, teman-teman, di sini ada nih. Ada area drop base rally ini yang masih bisa teman-teman ambil. Nah, ini dia. Tuh. Lihat ya, garisnya saya bikin drop base rally seperti itu. Oke, tapi ini sudah dimasukin oleh harga. Ada lagi di bawahnya, teman-teman, drop base rally lagi. Ya, ini sudah tidak fresh, ini sudah menghasilkan profit kalau teman-teman ambil di masa lalu. Nah, sebelumnya ada lagi nih, teman-teman. Kalau teman-teman jeli matanya tuh kelihatan nih. Set, di sini ada satu. Ya. Saya pindahin ke sini. Nah, ini dia. Ini juga drop base rally. Ini memenuhi kaidah drop base rally yang benar. Gitu. Nah, ada satu pelajaran menarik nih. Ini kalau saya hidupin eye zone-nya, di sini juga banyak. Wah, dia persis garis di garis saya ya, eye zone-nya ya. Nah, teman-teman lihat, di bawahnya juga ada rally base rally lagi nih. Di bawah ini, teman-teman bisa lihat, ini rally base rally juga. Gitu. Set. Nih, saya kasih panah yang ini. Ini juga rally base rally, teman-teman. Tuh. Tapi kita nggak ambil, gitu. Kenapa? Karena dia jauh dari EMA 200. Di bawahnya ada lagi, bahkan banyak tuh. Kalau teman-teman lihat ya, saya kecilin banget. Di masa lalu yang sudah nun jauh di sana ya, aduh nggak kelut chartnya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ya, eye zone menggambar ada rally base rally lagi, ada rally base rally lagi, di masa lalu lagi, ada drop base rally lagi. Gitu. Jadi yang ini drop base rally, teman-teman lihat ya. Yang ini adalah rally base rally, yang ini adalah rally base rally. Aduh, salah loncat. Set. Nah, yang itu. 3 area base yang bagus. Yang mana yang kita ambil? Kita hanya ambil yang dekat dengan EMA 200. Dalam hal ini, berarti yang ini. Saya pindahin panahnya. Nah, yang itu. Yang saya garis manual tadi. Ya, yang Aizon juga gambar. Jadi, ini adalah area yang layak teman-teman ambil. Valid nggak? Valid. Yes, valid. Gitu. Tapi mas, itu EMA 200-nya sudah sedikit keluar dari harga. Ingat, teman-teman? Harga, kalau EMA 200 dekat dengan proximal masih bisa diterima. Kenapa? Karena ketika nanti harga turun dari daerah sini, turun ke bawah, sini masuk ke area, ingat, moving average itu adalah rata-rata yang moving. Kemungkinan dia turun harga rata-ratanya ketika harga realnya turun, sehingga EMA 200-nya mendekat ke proximal.
Yang tidak boleh adalah EMA 200-nya ada di dekat distal yang bawah ini. Nah, kalau harga EMA 200-nya di dekat dengan distal, harga mendekat EMA-nya semakin keluar. Nah, itu kita nggak ambil. Tapi kalau dia dekat dengan distal, masih boleh. Gitu ya. Kalau dia dekat dengan proksimal, masih boleh. Oke? Jadi, ini area yang bisa diambil juga. Teman-teman pasang buy limit. Buy limitnya di mana? Di 1.26937. Kalau chartnya masih bentuknya di atas seperti ini, teman-teman masih boleh pasang buy limitnya, Tapi kalau teman-teman nonton videonya udah telat, ya udah berarti ini anggap jadi pelajaran aja gitu ya. Ini jangan dijadiin sinyal trading gitu, jangan ya teman-teman. Ini bukan rekomendasi buy atau sell, teman-teman perlu belajar untuk bisa melakukannya sendiri. Oke? Kalau teman-teman mau gampang ya pakai iZone ya. iZone langsung garis tuh. iZone langsung tahu mana yang saya maksud. iZone langsung bisa bikin saya jadi robot, kira-kira gitu ya. Jadi indikator. Oke, ini GBP USD. Jadi teman-teman buy di 1.26937, pasang stop loss di 1.26832, ditambahin lagi ke bawah buffer zone misalnya 5 pips, dan teman-teman entry kalau buy, spreadnya ditaruh di entry. Jadi naik sedikit. Kalau GBP USD misalnya spreadnya 1 pips, teman-teman tambahin 1.26937 plus 1 pips. Jadi 1.26947. Ya, karena ini 5 digit, teman-teman ambil digit keempat sebagai pipsnya, ya. Oke, satu contoh lagi deh misalnya. Saya lihat kalau di GBP, di USD JPY apakah ada? Nah, teman-teman lihat, EMA 200-nya tidak dekat dengan area manapun. Walaupun ada area sell yang menarik, saya tetap tidak ambil. Nah, itu yang namanya batasan diri. Mas, itu ada drop base drop bagus, ada drop base drop bagus lagi gitu ya. Harga sekarang di bawah EMA 200, apakah kita kan mau cari sell? No, sell-nya tetap yang dekat dengan EMA 200 atau ada EMA 200-nya. Sesimpel itu. Lanjut, USD CAD teman-teman. Apakah ada? Jawabannya yes, ada. Tuh, iZone langsung garis kita kasih batas di sini. Ini adalah area buy. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di garis yang saya tulis di sana, proximal dan distal, harga EMA 200 dekat dengan proximal. Dan harga ada di atas. Artinya, kalau harga dari sini terus turun ke bawah masuk ke area kita, maka kemungkinan EMA 200-nya akan melengkung ke bawah juga dan masuk ke dalam area. Mendekat ke area kita, dan area kita tetap valid. Gitu ya. Jadi USD CAD kita buy di 32403, stop loss di 32258. That's it. Stop loss-nya ditambahin 5 pips ke bawah boleh. Ya, dijauhin dari harga, diminusin berarti dikurangin. Itu untuk tambahan ruang gerak harga. Oke? Lanjut, AUD USD misalnya. Oke, harganya bentuknya kayak gini, saya udah yakin nggak ada sih. Ya, tuh kan nggak ada ya. Menurut iZone pun tidak garis yang di dekat EMA 200. USD CHF kita lihat, ini juga keriting teman-teman. Tuh ya, kalau iZone garis, dia langsung garis drop base rally sama drop base drop yang ada di atas sana, tapi tidak sesuai dengan kaidah yang kita mau, dekat dengan EMA 200, dia nggak ada. NZD USD kita lihat, boom, ada tapi dia dekat dengan distal, ya, artinya tidak kita ambil juga. Nih, udah lengkap nih contohnya ya. Area ini, teman-teman, adalah area drop base rally, ya. Ini adalah area drop base rally yang bagus, tapi dia tidak dekat dengan EMA 200. Artinya, dia tidak kita ambil, tidak valid. Itu dia. Dah, selanjutnya GBP JPY dan seterusnya. Itu dia. Jadi teman-teman, ketika kita trading, teman-teman punya batasan diri yang jelas. Itu penting banget. Kalau teman-teman punya batasan diri yang jelas, teman-teman nggak akan ke-distract, keganggu sama hal-hal yang justru malah bikin tambah bingung. Ini seharusnya diambil nggak ya? Ini areanya bagus nggak ya? Bahkan teman-teman masih sering bertanya, Mas Fadli ini bisa diambil nggak areanya? Menurut Mas Fadli gimana? Nah, ketika teman-teman sudah punya rules yang sangat mechanical, yang sangat baku, yang hitam dan putihnya jelas gitu ya, ini diambil, ini enggak, ini bukan makanan kita, ini bukan rules-nya kita. Ternyata dia menghasilkan profit, lupakan. Tapi ketika itu makanan kita teman-teman, dan sudah terbukti dengan backtesting, dengan forward testing, dengan banyak pembuktian yang sudah pernah terjadi, teman-teman ambil, maka teman-teman bisa menghasilkan dalam jangka panjang, kalau tekniknya profitable. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah teknik dan ini menghasilkan profit, pastikan teman-teman sangat hitam dan putih rules-nya. Jadi nggak perlu ragu lagi, ini kalau saya jadi Mas Fadli, saya buy di sini nggak ya? Nggak perlu seperti itu. Karena kalau teman-teman lihat rules yang barusan saya ceritain, saya pasti ambil, gitu. Makanya seringkali kita ngobrol gitu ya, Mas Angga, ambil nggak misalnya area ini? Pasti dia ambil, gitu.
Ini ambil nggak? Enggak, pasti nggak diambil kalau memang tidak sesuai dengan rules-nya. Inilah yang bikin kita jadi sangat-sangat nyaman tradingnya. Ini rules trading yang paling nyaman buat kita. Nah, kalau teman-teman sampai di sini masih, aduh mas, tapi saya masih susah ngegambar base-nya seperti apa, ya minta bantuan iZone. iZone itu tools yang diciptakan oleh Ruang Traders untuk bisa memudahkan kita mencari base area. Dia akan garis 4 yang tadi tuh, drop base rally base drop base drop, atau rally base rally. Yang teman-teman bisa pilih di dalam chart. Tinggal teman-teman cari mana yang searah dengan EMA 200, mana yang paling dekat dengan EMA 200. That's it, gitu ya. Oke, terakhir dari saya teman-teman, ini adalah salah satu rules atau salah satu filter yang paling mudah teman-teman lakukan. Buat teman-teman yang sudah lebih expert membedah rules dari unfilled order ini, mungkin bertanya, Mas, berarti kita mengabaikan iTrend. Mas, kita nggak pakai patokan EMA 9 common time frame misalnya. Mas Fadli nggak melihat golden atau dead cross dari EMA 20 dan 50 misalnya. Teman-teman, untuk kita trading, ada banyak banget filternya dan tidak semua harus dipakai. Sekali lagi, ini untuk mempermudah teman-teman semua. Kalau teman-teman mau due diligence sendiri, teman-teman tes semuanya. Habis itu diambil kesimpulan. Yang paling penting kesimpulannya adalah mana filter yang paling memudahkan dan bikin Anda nyaman, mana yang paling bisa dilakukan secara konsisten jangka panjang untuk Anda. Nah, ini jawabannya bisa beda. Itu dia. Ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Thank you sudah nonton sampai akhir. Subscribe channelnya kalau belum ya. Di situ tombolnya di subscribe ya teman-teman. Dari merah dipastikan jadi abu-abu. Like videonya dan share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin masih setelah buy atau sell nggak tahu harus ngapain. Aduh, kenapa saya sell di sana tadi ya? Aduh, saya loss barusan. Aduh, gue habis MC nih gitu. Habis modalnya terus nggak tahu harus ngapain. Aduh, kasihan banget. Kasih video seperti ini ke mereka teman-teman supaya jadi manfaat buat mereka, amal jariah juga buat Anda. Nusantara ini lebih teredukasi. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.